Halo semua, selamat datang di channel Gabut Cerita. Sebelum ke pembahasan, Mimin mau berterima kasih untuk yang sudah subscribe dan like video di channel ini. Dan yang belum melakukan itu, Mimin mohon bantuannya untuk segera subscribe dan like videonya. Ya, kita lanjutkan. Sebelum ke part selanjutnya, kita mereview sedikit di part sebelumnya. Di part sebelumnya, Dosen Qin telah menghubungi Lin Fan dan meminta Lin Fan untuk bertemu di pusat perbelanjaan. Di sini, Dosen Qin meminta bantuan kepada Lin Fan untuk menyingkirkan seorang pria yang telah dipersiapkan keluarganya secara paksa menjadi teman kencan butanya. Lin Fan pun di sini langsung menyetujui permintaan dari Dosen Qin itu. Di sini, Lin Fan akan melakukan sebuah rencana agar dapat menyingkirkan pria itu. Kemudian, di sini saat mereka semua berada di sebuah toko tas, Lin Fan pun langsung melancarkan aksinya dengan cara memilih beberapa tas yang ada di sana. Dan setelah selesai, Lin Fan pun langsung membawa dan meletakkan tas-tas itu di meja kasir. Oke, sekarang kita akan melanjutkan ke part yang selanjutnya. Sebelum itu, siapkan kopi dan udut agar santuy. Kita intro dulu guys. Melihat banyaknya tas yang dibawa Lin Fan ke meja kasir, di sini pelayan pun langsung bertanya kepada pria botak itu, "Tuan besar, bagaimana ini?" Pria botak itu pun di sini dengan nada kesalnya langsung menjawab, "Bungkus saja." Di sini, pelayan toko itu langsung menuruti perintah dari pria botak itu dan hendak membungkus tas-tas itu. Tetapi saat hendak membungkus tas-tas itu, di sini Lin Fan tiba-tiba menggebrak meja sambil berteriak, "Tunggu!" Kemudian, sambil berjalan mendekati pria botak itu, di sini Lin Fan berkata, "Om, aku rasa kau itu salah paham. Yang aku maksud, terkecuali barang yang aku pilih tadi, aku mau semua tas yang ada di toko ini." Mendengar perkataan Lin Fan, di sini ekspresi pria botak itu pun langsung menggelap. Kemudian, sambil mengacungkan jari tengahnya, pria botak itu langsung berteriak kepada Lin Fan, "Bocah sialan, jangan terlalu melewati batas. Aku sudah mengizinkanmu untuk memilih tas, tapi tidak seperti itu juga." Melihat pria botak itu yang terprovokasi, Lin Fan pun di sini melanjutkan provokasinya dengan berkata, Om bos, aku ragu kalau kau itu benar-benar kaya. Bahkan tidak mampu membelikan semua itu. Kalau Om tidak bisa membelikannya, jangan berlagak macam orang kaya. Itu terlalu memalukan. Mendengar kata-kata provokasi dari Lin Fan, di sini pria botak itu pun semakin kesal. Lalu sambil mencengkram baju Lin Fan, di sini pria botak itu berkata, "Dasar bocah sialan, kau tidak melihat setelanku. Asal kau tahu saja, penghasilanku itu per tahun jutaan dolar. Lihat dirimu, memang kau itu siapa?" Kemudian sambil menoleh ke arah Dosen Qin, pria botak itu melanjutkan perkataannya, "Nona Qin, keangkuhan siswamu ini sudah melebihi batas." Di sini, pria botak itu berkata seperti itu kepada Dosen Qin dengan harapan Dosen Qin membelanya. Namun sayangnya tidak sesuai harapan dari pria botak itu. Di sini, Dosen Qin otomatis membela Lin Fan dengan berkata, "Tuan, Lin Fan itu adalah siswaku. Tolong, bersikaplah sedikit sopan kepadanya." Mendengar jawaban dari Dosen Qin yang seperti itu, yang tidak sesuai harapannya, di sini pria botak itu pun langsung melepaskan cengkramannya dari baju Lin Fan. Kemudian berkata kepada Dosen Qin, "Hehehe, Nona Qin,
Ayo, kita abaikan dia dulu. Sekarang, kau pilih-pilih saja sesukamu. Nanti, aku akan membelikannya untukmu. Di sini, dosen Qin pun langsung menolaknya dengan berkata, "Tidak, aku tidak bisa menerima pemberianmu." Mendengar penolakan dari dosen Qin, di sini pria botak itu pun sangat kesal. Kemudian berkata, "Bicara apa kamu? Kamu berani menolak pemberianku?" Dengar Nona Qin, tidak ada wanita yang tidak menyukai tas. Lalu di sini pria botak itu langsung berteriak kepada pelayan toko, "Pelayan, bungkus tas-tas itu untukku." Pelayan toko pun di sini langsung menuruti perintah dari pria botak itu. Tetapi saat pelayan toko itu hendak membungkus tas-tas itu, di sini dihentikan oleh teriakan dosen Qin. "Tidak perlu, Tuan. Aku rasa kau itu sedang menghinaku. Mungkin sebelumnya Tuan telah menjalani hubungan dengan wanita mata duitan. Tapi aku bukan wanita seperti itu. Ingat itu." Kemudian, setelah mengatakan seperti itu kepada pria botak itu, di sini dosen Qin langsung menarik lengan Lin Fan dan mengajaknya untuk segera pergi dari tempat itu. Melihat kepergian dosen Qin dan Lin Fan, di sini pria botak itu pun langsung mengumpat kesal. "Baiklah, pergi sana. Karena kau mau pergi, tidak usah berpura-pura jual mahal lagi. Dasar rendahan." Mendengar itu, di sini Lin Fan pun sangat marah dan langsung menghentikan langkahnya. Kemudian, sambil menoleh ke belakang ke arah pria botak itu, Lin Fan berkata, "Barusan kau bilang apa? Jika kau berani, coba ulangi perkataanmu yang barusan." Tanpa merasa takut, di sini pria botak itu pun mengulangi perkataannya. "Hei bocah, akan kukatakan lagi kepadamu. Kalau kau mau pergi, tidak usah berpura-pura jual mahal lagi. Dasar rendahan." Mendengar perkataan dari pria botak itu, di sini dosen Qin pun sangat marah. "Omong kosong apa yang kau katakan itu?" Di sini, Lin Fan yang melihat dosen Qin marah, langsung mencoba untuk menenangkannya dengan berkata, "Dosen Qin, tenang saja, akan kutangani dia sendiri." Lalu, di sini Lin Fan langsung berkata kepada pria botak itu, "Hai Om Botak, apakah menurutmu dengan uang yang banyak dapat melakukan apapun semaumu?" Dengan bangga dan sombongnya, di sini pria botak itu langsung menjawab, "Ya, tentu saja. Aku mempunyai uang banyak dan aku dapat melakukan apapun yang aku mau. Karena uang adalah segalanya. Hahaha." Mendengar kesombongan dari pria gendut itu, di sini Lin Fan langsung berkata, "Baiklah kalau begitu menurutmu, aku mengerti." Lalu sambil memegang salah satu tas yang ada di sana, Lin Fan berteriak kepada pelayan toko, "Pelayan, aku akan membeli semua tas yang ada di toko ini." Mendengar perkataan Lin Fan, di sini pria botak itu dan penjaga toko tas itu pun sangat terkejut. Namun, di detik berikutnya, pria botak itu langsung tertawa terbahak-bahak mendengar perkataan Lin Fan itu. Lalu sambil mendekati Lin Fan, di sini pria botak itu langsung berkata, "Hai bocah, omong kosong apa yang kau katakan barusan? Asal kau tahu aja, kalau dikira-kira total semua harga tas yang ada di sini berjumlah puluhan juta. Apakah kau sanggup membelinya? Meskipun kau menjual dirimu, tidak mungkin bisa menghasilkan uang sebanyak itu." Di sini, Lin Fan hanya memperlihatkan ekspresi gelapnya dengan senyum tipis di bibirnya. Pelayan toko pun di sini ikut memaki Lin Fan dengan berkata, "Hai bocah, kau hanya dapat bicara omong kosong. Kalau kau dapat membeli semua tas yang ada di sini, aku akan loncat sambil live streaming." Mendengar makian dari pelayan toko itu, di sini Lin Fan pun menjawabnya dengan ekspresi dinginnya, "Baiklah, akan ku ingat perkataanmu tadi." Kemudian,
Di sini Lin Fan pun langsung mengeluarkan black card-nya sambil berkata, "Pelayan, gesek ini." Di sini, pelayan toko itu yang melihat kartu black card Lin Fan langsung memucat dan langsung mengeluarkan keringat dingin. Lalu bertanya dengan terbata-bata kepada Lin Fan, Ini, apakah kamu yakin kartu itu ada uangnya?" Mendengar pertanyaan yang tidak berguna dari pelayan toko itu, di sini Lin Fan pun dengan ekspresi datarnya langsung berkata, "Bacot, cepat gesek. Aku tidak akan mengulanginya lagi." Dengan gemetar, di sini pelayan toko pun langsung menerima kartu black card dari Lin Fan sambil berkata, "Baiklah tuan." Kemudian, setelah pelayan toko itu menerima kartu black card dari Lin Fan, di sini pelayan toko pun langsung lari ke ruang manajer sambil berkata, Mohon tunggu tuan, aku akan menemui manajerku dulu." Lin Fan pun di sini hanya tersenyum tipis melihat kelakuan dari pelayan toko itu. Setelah kepergian dari pelayan toko itu, di sini dosen Qin pun langsung memegang tangan Lin Fan. Kemudian berkata, "Lin Fan, apakah kau sudah gila? Uang dari mana sebanyak itu?" Lin Fan pun di sini langsung menjawab perkataan dari dosen Qin. "Dosen Qin, kau tidak perlu khawatir. Aku sudah bukan diriku yang dulu." Mendengar jawaban Lin Fan yang seperti itu, di sini dosen Qin pun langsung tidak bisa berkata apa-apa lagi dan hanya terdiam memandang Lin Fan. Lalu beberapa saat kemudian, di sini ada seorang pria yang sedang berlari ke arah Lin Fan. Yang tak lain, pria itu adalah manajer toko tas itu. Di sini, manajer toko tas itu sambil berlari ke arah Lin Fan dengan membawa kartu black card Lin Fan, di sini berteriak, Tuan Lin Fan." Setelah manajer toko tas itu tepat di hadapannya, Lin Fan pun di sini langsung bertanya, "Apakah kau manajer toko tas ini? Dan apakah kau mengenalku?" Sambil terengah-engah karena habis berlarian, di sini manajer toko pun langsung menjawab pertanyaan dari Lin Fan. "Ya, Tuan Lin Fan, aku adalah manajer toko tas ini. Selamat datang untuk Anda di toko kecil kami ini. Maaf, aku telat menyambut Anda. Toko kecil kami ini adalah salah satu industri dari Tuan Wei. Dan untuk pertanyaan Anda yang kedua, apakah aku mengenal Anda? Ya, tentu saja aku mengenal Anda. Tidak ada satupun dari kami yang melalaikan reputasi Anda." Setelah mendengarkan penjelasan dari manajer toko tas itu, di sini Lin Fan pun menjawabnya dengan sangat singkat. "Oh, jadi begitu." Di sini, tiba-tiba pria botak itu berteriak kepada manajer toko, "Hei manajer, kau telah melihatku bukan? Tetapi, kenapa kau tidak mengucapkan salam kepadaku? Apa kau lupa berapa banyak bisnismu yang aku bantu?" Mendengar perkataan dari pria botak itu, di sini manajer toko pun sangat kesal. Kemudian berkata, "Oh, jadi rupanya kau. Aku dengar kau telah menyinggung Tuan Lin Fan. Mulai dari sekarang, semua toko bermerek di kota ini akan menolakmu. Sekarang, pergilah dari toko ini." Mendengar manajer toko tas itu yang mengusirnya, di sini pria botak itu pun semakin kesal. Lalu berkata, "Baiklah, kalau begitu, kau pasti akan menyesali tindakanmu ini." Kemudian, sambil keluar dari toko tas itu, di sini pria botak itu melanjutkan perkataannya, "Tunggu saja kalian, aku pasti akan membalas tindakan kalian itu." Setelah kepergian dari pria botak itu, di sini manajer toko pun langsung mengembalikan kartu black card Lin Fan sambil berkata, "Tuan Lin Fan, tolong ambil kembali kartumu ini. Jika Anda ingin membeli tas dari toko kami, katakan saja.
pasti kami akan langsung kirimkan untuk Anda. Aku harap kejadian hari ini tidak membuat Anda resah. Sambil mengambil kartu black card-nya kembali, di sini Lin Fan menjawab perkataan dari manajer toko. Jangan khawatir manajer toko, bawa santuy saja. Kalau begitu, berikan semuanya pada nona di belakangku. Lalu di sini scene berpindah di luar pusat perbelanjaan. Di sini, pria botak itu langsung mengeluarkan HP-nya dan akan menelpon anak buahnya. Setelah teleponnya tersambung, di sini pria botak itu langsung berkata, "Cepat, kalian ke sini, datang ke tempatku, tidak usah banyak bacot." Tak selang lama kemudian, di sini anak buahnya pun telah sampai di hadapan pria botak itu yang telah menunggunya sambil udut-udut santuy. Di sini, salah satu anak buahnya pun langsung bertanya kepada pria botak itu, "Bos, ada apa sebenarnya?" Mendengar pertanyaan itu, di sini pria botak itu pun langsung menjelaskan kepada para anak buahnya. "Dengar kalian semua, ketika bocah itu keluar dari pusat perbelanjaan, kalian buntuti dia. Setelah itu, pancing dia ke tempat sepi dan hancurkan kakinya. Dia adalah bocah sialan, beraninya dia memprovokasiku. Memang uangnya dia banyak, tapi bisa melakukan apa dengan uang banyak seperti itu? Dalam hal seperti ini, jumlah oranglah yang akan menang. Anjay, tidak tahu aja ya guys, bahwa Lin Fan itu overpower." Lalu di sini scene berpindah kembali, di mana tempat Lin Fan dan Dosen Qin berada. Di sini, ternyata Lin Fan dan Dosen Qin telah keluar dari toko tas itu. Di sini, sambil berjalan, Dosen Qin berkata kepada Lin Fan, "Lin Fan, sebenarnya apa yang terjadi barusan? Aku sangat mengerti kondisi keluargamu itu." Mendengar perkataan dari Dosen Qin, di sini Lin Fan pun langsung menjawab, "Dosen Qin, terkadang seseorang itu tidak bisa menilai orang lain dari luarnya saja. Lin Fan yang sekarang kau kenal bukanlah seperti Lin Fan yang dulu kau kenal." Anjay. Dosen Qin yang mendengar jawaban bijak dari Lin Fan langsung memukul kepalanya sambil berkata, "Lin Fan, dasar kamu, jangan pura-pura menjadi orang bijak." Sambil memegangi kepalanya yang habis dipukul Dosen Qin, Lin Fan pun di sini hanya tersenyum kecil. Hehehehe. Di sini, tiba-tiba Dosen Qin berkata kepada Lin Fan, "Baiklah Lin Fan, karena kamu tidak mau memberitahuku, aku tidak akan bertanya lagi. Bagaimanapun, setiap orang itu pasti memegang rahasia masing-masing, bukan?" Sambil menghela nafas, di sini Lin Fan pun membenarkan perkataan dari Dosen Qin. "Yah, kau benar Dosen Qin. Setiap orang pasti memiliki rahasia masing-masing yang tidak bisa dikatakan kepada orang lain. Baiklah Lin Fan, lupakan saja tentang itu. Tapi, ngomong-ngomong aku tidak bisa menerima tas-tas itu. Jangan sampai mereka berikan kepadaku. Kalau tidak, aku akan sangat marah kepadamu." Lin Fan pun di sini menjawabnya dengan sangat santuy. "Dosen Qin, tidak apa-apa. Terima saja tas-tas itu." Kemudian, di sini Lin Fan bergumam di dalam hatinya, "Dosen Qin, di kehidupanku sebelumnya, kamu sudah sangat merawatku. Semua itu tidak bisa digantikan hanya dengan tas." Lalu, di sini dengan ekspresi seriusnya, Lin Fan berkata kepada Dosen Qin, "Dosen Qin, sekarang aku masih ada urusan lain. Jadi, aku tidak bisa menemanimu hari ini. Oh ya, kamu lewat pintu lain saja ya." Dosen Qin pun di sini sangat bingung dengan perkataan Lin Fan itu, yang menyuruhnya untuk melewati pintu lain. Kemudian bertanya kepada Lin Fan, "Lin Fan, mengapa kau menyuruhku untuk melewati pintu lain?" Lin Fan pun di sini tidak menjelaskan alasannya kepada Dosen Qin. Di sini,
Lin Fan langsung berbalik badan untuk berjalan berlawanan arah dengan dosen Qin sambil berkata, "Dosen Qin, cukup dengarkan perkataanku saja. Sampai jumpa dosen Qin." Dosen Qin pun di sini langsung menjawabnya, Baiklah." Melihat Lin Fan yang keluar dari pusat perbelanjaan, di sini salah satu anak buah pria botak itu yang sedang bersembunyi di semak-semak lalu mengajak yang lainnya untuk segera mengikuti Lin Fan. Di sini, Lin Fan telah mengetahui ada segerombolan orang yang sedang mengikutinya. Kemudian, di sini Lin Fan bergumam di dalam hatinya, seperti dugaanku. Ada segerombolan sampah yang sedang mengincarku. Kalau begitu, ayo ikuti aku. Di sini, Lin Fan tidak langsung menyerang gerombolan sampah itu dan berpura-pura belum mengetahui ada segerombolan sampah yang sedang mengikutinya. Di sini, Lin Fan mempunyai rencana lain untuk memberi hadiah kepada gerombolan sampah itu dengan cara memancing mereka untuk mengikutinya sampai ke tempat sepi. Ya, benar saja. Di sini, para gerombolan sampah itu yang tidak mengetahui rencana dari Lin Fan tetap mengikuti Lin Fan. Tak selang lama, di sini Lin Fan pun telah menemukan jalan buntu dan langsung menghentikan langkahnya. Oke, sementara videonya sampai di sini dulu. Jika kalian suka dengan video ini, tolong like, subscribe, dan jangan lupa aktifkan tanda notifikasi loncengnya agar dapat notifikasi video terbaru dari Mimin. Dan bantu share video ini sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kalian. Jika kalian tidak suka dengan manhwa ini, silahkan kalian tulis manhwa yang sekiranya bagus di kolom komentar. Nanti Mimin akan mencoba mencarinya. Jika menurut Mimin bagus, Mimin akan membawakan alur ceritanya.